Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Yunita Hasibuan dari kelas Ekonomi Islam semester 7E. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Ekonomi Internasional. Akan saya bahas di pertemuan kelima, yaitu teori kurva Phillips. Jadi tujuan utama dari kebijakan ekonomi makro adalah untuk memecahkan masalah inflasi sebagai penyebab terjadinya ketidakstabilan harga dan untuk memecahkan masalah pengangguran. Kurva Phillips ini menggambarkan ciri perhubungan di antara tingkat kenaikan upah dengan tingkat pengangguran, atau di antara tingkat harga dengan tingkat pengangguran. Baiklah, akan saya lanjutkan. Jadi kurva Phillips ini membuktikan bahwa antara stabilitas harga dan kesempatan kerja yang tinggi tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Yang berarti bahwa jika ingin mencapai kesempatan kerja yang tinggi atau tingkat pengangguran yang rendah, sebagai konsekuensinya harus bersedia menanggung beban inflasi yang tinggi. Jadi kurva Phillips itu tidak berlaku di Indonesia karena inflasi yang disebabkan oleh Indonesia itu tidak disebabkan oleh permintaan agregat, melainkan kenaikan harga. Misalnya akibat kenaikan dari BBM. Selain itu, kebanyakan perusahaan di Indonesia menerapkan padat modal bukan padat karya, sehingga pertumbuhan lapangan kerja lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja. Jadi suatu perekonomian negara dikatakan baik jika pada suatu ketika tingkat inflasi dan pengangguran yang terjadi lebih rendah dibanding tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Tujuan utamanya dari kebijakan ekonomi makro adalah untuk memecahkan masalah inflasi sebagai penyebab terjadinya ketidakstabilan harga dan untuk memecahkan masalah pengangguran. Jadi kebijakan ekonomi makro ini harus dapat mencapai sasarannya, yaitu menciptakan stabilitas harga dan dalam waktu bersamaan menciptakan kesempatan kerja. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.